Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah kelas terdapat seorang siswi yang bernama Sri Mulyani. Dia adalah orang yang selalu mengucapkan janji kepada teman-temannya, tetapi ia mengingkari janjinya. Dan ia mengkhianati teman-temannya yang telah mempercayainya untuk menyimpan segala rahasia kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Sarah, hai Intan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Uli mana? Dia belum datang. Kenapa emang? Cuma mau cerita-cerita aja sama Uli. Cerita apaan sih? Kok aku nggak diajak? Sarah kepo dan cuma aku sama Uli yang tahu. Oh gitu. Uli dan Ege pun datang menghampiri Sarah dan Lia. Tetapi Ege langsung berjalan ke tempat duduknya tanpa menyapa Sarah dan Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Intan, hai Ul, hai Sarah. Hai Uli, kamu tadi cari Intan? Oh, sebentar ya Nan? Iya. Uli dan Intan pun bercerita dan tertawa. Sedangkan Sarah dan Ege hanya melihat mereka tertawa. Gak tahu. Masih Islam cowok. Kamu jangan sudut. Iya, maaf. Iya. Uli dan Intan pun menghampiri Sarah dan Ege. Kalian berdua kenapa sih? Kok dari tadi kelihatannya ribut? Enggak kok. Kita ke kantin yuk, mau nggak? Kapan? Nanti istirahat. Ayo aku ikut. Oke, aku bisa. Aku tungguin ya nanti. Bel istirahat pun berbunyi. Intan pun mengajak mereka ke kantin, tetapi Uli tidak dapat menepati janjinya kepada mereka. Ayo dong kita ke kantin. Ayo kan? Gimana sih Uli, kamu udah jadi sama kita udah ditepatin? Dasar kamu munafik. Jangan gitu, mungkin Uli udah ada janji sama Ibu. Tapi kan seharusnya nggak usah janji kalau bisa ditepatin. Kalian kenapa sih? Kalau aku nggak bisa, apa yang masalah? Bukan gitu, Ul. Tapi kan tadi kamu udah janji katanya mau ikut kami ke kantin. Tapi kok malah gitu sih? Terus ya, itu salah satu ciri-ciri orang munafik ya. Sorry ya, aku udah punya janji sama Ibu. Dan untuk kamu Sarah, tolong jangan bilangin dan katain aku itu munafik. Aku cuma ngingetin aja kok. Terserah urusan kamu dengar atau enggak. Itu kan pesanmu. Ya udah, kalau gitu, ayo deh kita kantin. Kita pergi. Intan dan kedua temannya pun pergi ke kantin dengan muka yang cemburu. Setiba di kantin, Sarah tak sengaja mendengar percakapan Uli dan Edo tentang cerita Intan. Ih, bentar, aku duluan ya. Iya. Siapa itu pun? Apa dong? Ya tadi kayak ada kata kita. Sepertinya Sarah. Nah, mungkin perasaan kamu aja. Bukannya itu tadi yang kita ceritain ke Uli ya. Tapi kok Uli malah ceritain ke Edo sih? Padahal aku aja yang mau ikut nimbrung tentang cerita Intan tadi gak boleh. Dasar Uli. Sarah, kamu ngapain di situ? Enggak kok, tadi udah dijajarin udah. Apaan sih? Enggak ada, kita kelas aja nanti aku ceritain. Mereka pun kembali ke kelas. Dan setiba di kelas, Sarah menceritakan percakapan Uli dan Edo tentang Intan. Ini tadi tuh aku nggak sengaja dengar. Udah lagi ceritain apa yang kamu ceritain tadi ke Edo. Apa tentang Intan? Iya, mereka ceritain apa yang kamu ceritain tadi. Pokoknya yang tadi pagi kamu ceritain ke Uli, dia ceritain ke Edo. Jangan bohong deh kamu. Enggak, aku nggak bohong kok, aku dengar sendiri. Makanya pas kalian berkomunikasi aku, nah itu mereka lagi bahas tentang kamu. Oh, ternyata Uli hanya baik di depan aku aja. Kalau di belakang apa yang aku ceritain sama Edo. Nah, Uli dan Edo pun kembali ke kelas. Intan yang melihatnya pun marah dan menghampirinya. Hei Uli, kamu udah kerja sama kita. Dasar pengira juga ya kamu? Hah? Maksud kamu apa? Aku kan baru balik ke kantin sama Edo. Gak usah bodoh deh kamu. Kamu itu dasar pengkhianat, udah ceritain apa yang aku ceritain ke Edo. Enggak kan, Bro? Gimana ya? Maaf ya.
Dinar, dan maaf ya, ini aku harus jujur sama Intan namanya. Bel masuk pun berbunyi. Pak guru pun masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Ini langsung mulai pelajaran saja ya. Ya Pak. Materinya tentang dua akhlak tercela. Ini Bapak jelaskan tentang akhlak tercela ada dua, yaitu satu perilaku dendam, yang kedua perilaku munafik. Pak, Iya nak, aku mau tanya, apa itu pengertian munafik, Pak? pertanyaan yang bagus. Gini, Bapak jelaskan. Munafik itu adalah orang yang secara lisannya itu beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, tetapi hatinya itu tidak beriman. Itu munafik, pengertian munafik secara sempitnya. Kayaknya ada yang punya sifat seperti itu deh. Jangan gitu dong. Gak boleh gitu nak. Karena apa? Gak boleh gitu nak. Kita sesama manusia tidak boleh menuduh satu sama lain. Karena sejatinya manusia itu tidak sempurna. Jadi tidak bisa menuduh satu sama lain. Pak, Iya nak. adakah dalil yang menerangkan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri orang munafik? Ya, pertanyaan yang bagus kamu. Ini Bapak jelaskan. Ada ciri-ciri dan tanda-tanda orang munafik yang sudah dinas atau sudah terdapat di Al-Quran dan hadis. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafikin salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Yang artinya bagaimana? Tanda-tanda di sini orang munafik ada tiga. Yang pertama, ketika dia berbicara, dia dusta atau berbohong. Sama saja halnya ketika kalian mengucapkan tidak pas sama apa yang diucapkan, kalian itu berbohong, kalian itu berdusta. Itu tanda munafik yang pertama. Paham gitu nak? Paham. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia ingkar janji atau tidak dapat menepati janjinya. Sama saja halnya kalian berjanji kepada temannya, tapi janji itu tidak bisa ditepati, maka itu tergolong memiliki sifat munafik. Yang ketiga, wa idza tu'mina khana. Yang artinya adalah ketika diberi kepercayaan, maka tidak amanah atau tidak dapat dipercaya. Contohnya kalian sudah dipercayakan kepada orang tua untuk belajar dengan sungguh, tapi kalian tidak bisa belajar dengan sungguh, maka itu termasuk tidak amanah atau tidak dapat dipercaya. Dalam Al-Quran juga disebutkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya mereka berkata, kami orang yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir. Sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman dan percaya kepada Allah dan hari akhir. Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Iya Pak, tapi gimana kalau ada orang yang mempunyai sifat seperti itu lagi di kelas ini Pak? Siapa nak? Ya siapa lagi Pak kalau bukan orang yang di samping itu? Jangan salah dulu ya. Memangnya kalian ada apa? Emangnya Bapak nggak paham? Bapak paham nak. Ini bukan untuk uli saja, tapi ini untuk kebaikan kita semua ya. Dengarkan baik-baik. Pak guru pun menceritakan bahayanya sifat munafik. Gini, Bapak menjelaskan bahayanya sifat munafik. Yang pertama, bahaya orang yang memiliki sifat munafik itu ada tiga. Yang pertama apa? Orang yang memiliki sifat munafik biasanya mereka hatinya tidak tenang atau gelisah, was-was, dan tidak dipercaya, tidak disukai oleh teman-temannya. Dan yang sangat bahayanya lagi,
Orang munafik ini adalah orang yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu bahayanya orang munafik. Bagaimana cara kita menghindarkan diri dari sifat munafik ini? Yaitu yang pertama, yang paling penting, kita harus menjaga lisan kita. Berkatalah dengan jujur, berkatalah apa yang kalian katakan. Jangan kalian berbohong, jangan kalian berdusta. Yang kedua adalah bertemanlah kepada teman-teman yang baik, yang bisa memanfaatkan waktu, yang bisa memanfaatkan kegiatan yang bermanfaat. Itu cara kita menghindari sifat munafik. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Setelah Uli mendengar nasihat Pak Guru, Uli pun merasa bersalah dan merasa bahwa ia memiliki sifat munafik. Uli pun meminta maaf kepada Intan dan ketiga temannya. Jadi kamu Uli, Ya, Pak. kamu harus meminta maaf kepada teman-teman apa yang telah kamu perbuat kepada teman-teman. Intan, aku minta maaf ya atas semua perbuatanku. Ya, aku maafin, tapi kamu juga minta maaf sama Sarah, Ike, sama Ibu juga ya. Ya, Intan. Sarah, Ike, aku minta maaf ya. Iya, aku maafin. Tapi ingat tadi kata Pak Guru jangan diulangi lagi ya. Ya, makasih semuanya. Nah, gitu dong. Kita sesama muslim, kita hukumnya wajib saling memaafkan satu sama lain. Dan Bapak berpesan kepada kalian semua, janganlah kalian mengucapkan suatu janji kepada siapapun, entah itu teman, entah itu orang tua, entah itu guru, yang mana janji itu tidak bisa kita tepati. Karena apa? Itu termasuk kita terjerumus orang yang memiliki sifat munafik. Gitu ya anak-anak? Ya. Bagaimana paham untuk materi pada siang hari ini? Paham. Alhamdulillah. Ada yang mau tanya? Belum. Kalau ada yang mau tanya, sebelum Bapak akhiri, semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan semoga kita semua dihindarkan dari perbuatan, dari sifat-sifat munafik tersebut. Amin Allahumma. Amin. Bapak akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.